Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi. Apa kabar kalian? Khususnya student atau peserta didik, bisnis daring dan pemasaran. Saya harapkan kalian semua dan kita semua juga tentunya dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Ya, untuk video pembelajaran kali ini kita membahas tentang siklus daur hidup produk, khususnya pada tahap kedewasaan dan juga tahap penurunan atau tahap ketiga dan keempat dari siklus daur hidup produk. Tahap kedewasaan atau disebut juga dengan maturity. Nah, pada tahap kedewasaan ini, pertumbuhan penjualan produk akan melambat dan produk akan memasuki tahap kedewasaan relatif. Pada tahap kedewasaan ini biasanya berlangsung lebih lama dari tahap sebelumnya. Oke. Nah, tahap kedewasaan ini merupakan tahap terberat bagi manajemen pemasaran. Kenapa berat? Karena di sini diuji apakah produk ini bisa bertahan lama di pasar ataukah tidak. Terdapat 3 fase pada tahap maturity atau kedewasaan. Yang pertama, kedewasaan tumbuh, grow maturity. Nah, di sini kedewasaan tumbuh merupakan tingkat penjualan perusahaan semakin menurun. Kemudian, tidak ada salon distribusi baru dapat diisi, walaupun beberapa pembeli yang terlambat masih memasuki pasar. Nah, berarti di sini grow maturity ini perusahaan ini penjualannya semakin menurun, gitu ya. Jadi pelanggannya, konsumennya itu semakin sedikit, walaupun masih ada konsumen yang membeli produk dari perusahaan. Seperti itu ya. Yang kedua, kedewasaan stabil atau stable maturity. Nah, di sini merupakan penjualan di sini menjadi datar dalam basis per kapita karena kejenuhan pasar. Udah bosan gitu ya. Nah, sebagian besar konsumen potensial telah mencoba produk dan penjualan masa depan ini ditentukan oleh pertumbuhan populasi dan permintaan pengganti. Jadi masyarakat sudah mulai jenuh mengkonsumsi produk dari perusahaan, gitu ya. Yang ketiga, kedewasaan menurun, ya, decay maturity atau decline maturity. Nah, tingkat penjualan absolut mulai menurun dan pelanggan mulai beralih ke produk lain ataupun pindah ke barang pengganti atau substitusi. Jadi di sini untuk decline maturity konsumen itu mulai pindah ke produk yang lain, produk yang ditawarkan oleh perusahaan yang lain atau tidak menggunakan barang dari perusahaan tersebut, tetapi menggunakan produk lain yang memang bisa digantikan, gitu ya. Yang keempat di sini adalah tahap penurunan atau decline. Oke. Nah, penjualan dalam tahap penurunan atau decline sebagian besar bentuk dan merek produk pada akhirnya menurun. Jadi mereknya mengalami penurunan. Ini sebagian besar ya. Kemudian penurunan penjualan ini bisa lambat dan jatuh sampai titik nol atau bertambah pada titik terendah. Nah, dalam hal ini tergantung bagaimana perusahaan menyikapinya, gitu ya. Tetapi pada tahap decline atau penurunan di sini biasanya memang terjadinya penurunan penjualan. Bukan turun lagi, tapi bisa sangat lambat dalam menjual sebuah produk atau di sini dinyatakan penjualan ini akan jatuh sampai titik nol atau penjualannya ini ada pada titik terendah. Seperti itu ya. Adapun penyebab penurunan penjualan. Apa sih penyebabnya? Nah, yang pertama, perkembangan teknologi. Jadi, adanya perkembangan teknologi dapat menyebabkan penurunan penjualan. Nah, salah satunya berarti untuk mencegah penurunan penjualan, kita harus mengikuti perkembangan teknologi. Ya. Yang berikutnya adanya pergeseran dan juga
perubahan minat dari konsumen. Jadi konsumen sudah mulai bosan, jenuh dengan penggunaan produk dari perusahaan. Untuk itu, perusahaan harus bisa melakukan inovasi terhadap produk yang ditawarkan. Ya. Yang berikutnya, penyebab penurunan penjualan yaitu adanya pesaing, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, makanya kita harus menciptakan produk yang memang memiliki daya saing yang baik, yang tinggi. Gitu ya. Jadi, kalau misalnya ada pesaing, kita masih tetap bisa bertahan. Nah, apa sih yang akan terjadi pada saat penjualan itu menurun? Nah, pada saat penjualan menurun, di sini terdapat beberapa perusahaan itu akan mengundurkan diri dari pasar. Berarti perusahaan itu tidak akan lagi memproduksi barang tersebut. Ya. Yang keduanya, kemungkinan yang lain adalah perusahaan yang bertahan mungkin akan mengurangi jumlah penawaran. Berarti dia akan menawarkan produk ke pasar itu tidak sebanyak sebelumnya. Misalnya sebelumnya perusahaan menjual 100 pieces. Nah, pada saat penjualan menurun, maka kebijakan yang diambil oleh perusahaan yaitu menawarkan atau menjual produk sebesar misalnya 50 pieces. Yang tadi 100 menjadi 50. Seperti itu ya. Yang berikutnya, saat penjualan menurun, maka beberapa perusahaan ini mengundurkan diri dari segmen pasar yang lebih kecil dan dari jalur perdagangan yang lebih lemah. Berarti dia akan merubah pasarnya. Yang tadinya dia menjual di wilayah B. Kemudian adanya penurunan penjualan, maka dia berubah. Yang tadi ngejual ke A, jadi ke B. Gitu ya misalnya. Oke. Yang terakhir, pada saat penjualan menurun. Nah, di sini perusahaan akan memotong biaya atau anggaran promosi. Jadi pada saat terjadi penurunan penjualan, maka kebijakan perusahaan ini tidak akan terlalu banyak mengeluarkan anggaran untuk beriklan atau promosi. Seperti itu. Nah, di sini suatu produk ini memiliki siklus hidup. Kenapa? Kenapa sih suatu produk itu memiliki siklus hidup? Nah, di sini karena untuk menegaskan 4 hal. 4 hal itu apa? Yang pertama, produk memiliki umur yang terbatas. Oke. Yang kedua, produk ini dalam hal penjualannya itu melewati tahap-tahap yang berbeda dengan tantangan yang berbeda juga bagi penjual. Yang ketiga, laba naik dan turun pada tahap yang berbeda dalam siklus hidup produk. Yang terakhir, produk ini membutuhkan strategi pemasaran, keuangan, produksi, pembelian yang berbeda dalam setiap siklus hidup produk. Oke, sekian untuk materi kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selalu jaga kesehatan, sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marketing is everything.